saya akan membahas tentang metode penyelesaian simplex. Seperti yang kita tahu, metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Metode simplex dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Metode simplex ini dikembangkan oleh George Datzing pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Lanjut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex adalah, sekali lagi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex, yaitu yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Untuk yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan -1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari atau lebih atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel select. Variabel select adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau ide dari unit produk bersangkutan. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Lanjut, kita sekarang akan membahas tentang penyelesaian metode simplex. Baik, untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex, kita akan menyelesaikan model matematika di bawah ini. Memaksimumkan 40x1 tambah 20x2 tambah 30x3 dengan kendala pertama 4x1 tambah 2x2 tambah 3x3 kurang dari atau sama dengan 2400. Untuk kendala kedua 3x1 tambah 5x2 tambah 2x3 kurang dari atau sama dengan 3000. Untuk kendala ketiga 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 2000. Lanjut, jadi untuk menyelesaikan masalah di atas dilakukan dengan langkah 1, mengubah fungsi tujuan, di mana Z sama dengan 40x1 tambah 20x2 tambah 30x3 menjadi Z min 40x1 kurang 20x2 kurang 30x3 sama dengan 0. Kenapa hasilnya 0? Karena dari tadi di atas kita ada standar metode simplex, yaitu nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Jadi nilainya kanan kita jadikan, setelah kita ubah kita jadikan hasilnya 0. Yang kedua, mengubah fungsi batasan. Jadi untuk kendala pertama 4x1 tambah 2x2 tambah 3x3 tambah x1 sama dengan 2400. Jadi kenapa kita ubah itu persamaan kurang dari menjadi sama dengan, karena ada tadi standar metode simplex, yaitu dengan mengatakan kendala dengan pertidaksamaan kurang dari dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel select. Jadi makanya kita mengubah fungsi batasan ini menjadi 4x1 tambah 2x2 tambah 3x3 tambah x1 sama dengan 2400. Jadi seterusnya untuk kendala kedua 3x1 tambah 5x2 tambah 2x3 tambah x1 sama dengan 3000. Dan juga untuk kendala ketiga 2x1 tambah 2x2 tambah 4x3 tambah x1 sama dengan 2000. Jadi kita masukkan saja variabel ke dalam tabel simplex seperti yang kita lihat di bawah ini. Kita masukkan nilai x1 yaitu min 40, untuk x2 20, untuk x3 30. Untuk selanjutnya kita kosongkan karena tidak memenuhi syarat ketentuan. Jadi hasilnya kita kasih 0. Dan seterusnya kita terus kasih nilainya di tabel. Jadi
Untuk yang keempat, menentukan kolom kunci atau lihat baris set yang dengan nilai terkecil. Jadi setelah kita buat tabel, kita harus tahu dulu mana nilai yang terkecilnya. Jadi itu bisa menentukan nanti kolom kuncinya. Jadi setelah kita tahu dari sini bahwa nilai X1 yaitu nilai paling kecil yang ada min 40-nya, yang saya sudah kolom merah. Baik, selanjutnya yang kelima, kita menentukan baris kunci BK atau dapat diketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Jadi untuk mendapatkan hasil ini kita membagi nilai kanan terhadap kolom kunci seperti di atas. Jadi nilai kanan 0 min 40, 0 dibagi min 40, jadi hasilnya 0. Jadi untuk keduanya nilai kanan dibagi kolom kunci, jadi 2400 dibagi 4 hasilnya 600. Untuk ke nilai kanan baris S2 3000 dibagi kolom X1 di baris S2 3, yaitu hasilnya 1000. Dan selanjutnya nilai kanan 2000 dibagi 2 hasilnya 1000. Jadi bisa kita tahu di sini bahwa kolom putih ini yaitu angka kunci yang kita dapat dari titik perpotongan. Jadi setelah itu setelah kita mencari angka kunci yang didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, jadi angka kunci yang kita peroleh adalah 4. Maaf, itu salah pematikan ya. Baik, selanjutnya kita membuat baris baru kunci BBK. Untuk menentukan BBK perlu diperhatikan keberadaan nilai kunci yaitu pada kolom X1. Maka baris S1 kita ubah namanya menjadi X1, dan nilai-nilai pada baris S1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai dengan angka kunci sehingga kita membagikan 4 bagi 4 itu 1, 4 bagi 2 0,5, 4 bagi 3 0,75, dan begitu juga seterusnya. Jadi untuk yang seterusnya kita mencari baris baru selain baris baru kunci atau BK. Baris baru sama dengan baris lama kurang atau angka kolom kunci X nilai baru baris kunci, sehingga baris Z yang baru adalah untuk X1 min 40 kurang min 40 kali 1 sama dengan min 40 tambah 40 sama dengan 0. Jadi kita duluankan untuk mengalihkan dalam kurung yang kawan-kawan. Untuk X2 min 20 kurang min 40 kali 0,5 sama dengan min 20 tambah 20 sama dengan 0. Untuk X3 min 30 kurang min 40 kali 0,75 sama dengan min 35 tambah 30 sama dengan min 5, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan nilai kanan baru 0 kurang min 40 kali 600, jadi hasilnya 2400. Jadi untuk baris S2 angka kolom kuncinya adalah 3, sehingga baris S2 baru yaitu X1 sama dengan 3 kurang 3 kali 1 sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Untuk X2 5 kurang 3 kali 0,5 sama dengan 5 kurang 1,5 sama dengan 3,5, dan seterusnya kawan-kawan. Bisa kita lihat di dalam pembahasan ini. Jadi nilai kanan baru sama dengan 3000 kurang 3 kali 600 sama dengan 3000 kurang 1800 sama dengan 1200.
Jadi untuk baris S3 angka kolom kuncinya adalah 2, sehingga baris S3 baru yaitu kita tahu dulu dari tabel ini. Jadi itulah kolom kuncinya kawan-kawan di baris S3. Jadi kolom kuncinya adalah 2. Jadi hasilnya X1 sama dengan 2 kurang 2 kali S1 sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Untuk X2 sama dengan 3 kurang 2 kali 0,5 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk S3 sama dengan 4 kurang 2 kali 0,75 sama dengan 4 kurang 1,5 sama dengan 2,5. Untuk S1 0 kurang 2 kali 0,25 sama dengan 0,5. Untuk S2 0 kurang 2 kali 0 sama dengan 0. S3 1 kurang 2 kali 0 sama dengan 1, sehingga nilai kanan baru 2000 kurang 2 kali 600 sama dengan 2000 kurang 1200 sama dengan 800. Jadi teman-teman, setelah kita mendapat semua nilai itu, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam simplex yang baru. Setelah kita mendapatkan nilai baris Z, baris S2, baris S3, jadi kita pindahkan ke dalam tabel ya kawan-kawan. Baik, selanjutnya apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal, sehingga untuk menghilangkan negatif kita ulangi langkah sebelumnya. Hal ini dilakukan sampai nilai pada variabel Z tidak ada yang negatif. Baik teman-teman, kita kembali menentukan baris kolom, baris kunci, dan angka kunci. Karena kita tahu nilai Z masih ada nilai negatif seperti yang kita tahu di atas di kolom X3 di baris Z, yaitu min 5. Jadi baris kolomnya yaitu X3, untuk baris kuncinya yaitu S3, dan angka kuncinya itu 2,5. Baik, lanjut. Kita menentukan baris kunci S3. Nilai baris kunci yang baru X3 dihitung dengan membagi semua angka baris kunci dengan angka kunci baris X3 baru. Baik, sehingga baris Z yang baru adalah X1 sama dengan 0 kurang min 5 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Untuk X2 0,0 kurang min 5 kali 0,8 sama dengan 0 tambah 2,5 tambah sama dengan 2,5. Untuk X3 sama dengan min 5 kurang min 5 kali 1 sama dengan min 5 tambah 5 sama dengan 0. Dan seterusnya kawan-kawan, bisa kita lihat di pembahasan ini. Jadi nilai kanan baru sama dengan 2400 kurang min 5 kali 3 20 sama dengan 24.000 tambah 1800 sama dengan 25.800. Jadi selanjutnya untuk baris S1 angka kolom kuncinya adalah 0,75. Ini ya teman-teman, 0,75 dari baris S1. Jadi kita menentukan angka kolom kuncinya. Kita mengalihkan atau mengurangi. Jadi untuk X1 sama dengan 1 kurang 0,75 kali 0 sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 1. X2 0,5 sama dengan 0,75 kali 0,8 sama dengan 0,5 kurang 0,6 sama dengan min 0,6. Untuk X3 0,75 kurang 0,75 kali 1 sama dengan 0,75 kurang 0,75 sama dengan 0. Baik, setelah itu seterusnya nilai kanan barunya sama dengan 600 kurang 0,75 kali 320 sama dengan 600 kurang 270 sama dengan 330. Jadi untuk baris S2 kawan-kawan, angka kolom kuncinya adalah min 0,25, sehingga baris S2 baru yaitu X1 0 kurang min 0,25 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. X2 3,5 kurang
min 0,25 kali 0,8 sama dengan 3,5 tambah 1 sama dengan 2, dan seterusnya kawan-kawan. Kita bisa melihat di sini. Jadi sehingga nilai kanan baru yaitu 12.000 kurang min 0,75 kali 320 sama dengan 12.000 tambah 240 sama dengan 1440. Sehingga tabel simplex yang baru adalah sebagai berikut, yaitu untuk baris Z, kolom kuncinya dari X2 yaitu 2,5 dan seterusnya. Sehingga catatan karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan sudah maksimal. Bisa kita tahu di tabel bahwa nilai negatif sudah tidak ada. Jadi sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum, perusahaan harus memproduksi X1 nya 330 unit, untuk X2 nya 1440, untuk X3 nya 320 unit. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, karena saya juga baru membahas tentang metode simplex. Semoga kedepannya kita saling membantu agar bisa tahu semua tentang metode simplex ini. Terima kasih. Ya, ahobu.